terdapat banyak perbedaan, maksud saya sesuatu yang signifikan terhadap budaya yang dianut orang Jawa dan yang termasuk minoritas dengan budaya mayoritas yang ada di Indonesia, yang dianut di Indonesia. Kenapa saya mengatakan ketidaksesuaian? Karena seringkali orang yang belum memahami arti perbedaan dan menganggap perbedaan itu adalah sesuatu yang indah atau bagaimana, dan menyalahartikan bahwa perbedaan itu memang ya seharusnya dan bagaimana bla 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 bla, itu yang hanya sekedar teori tanpa melibatkan rasa atau cara bersikap. Pemahamannya itu sering melenceng untuk melakukan pembenaran terhadap diri sendiri. Begini sering kita jumpai dari piantun-piantun atau pribadi-pribadi mayoritas itu lebih suka mengatur-ngatur hidup orang lain karena merasa benar, mungkin sudah mencapai pencapaian. Dan sedangkan dari kaum minoritas yang dihakimi itu terdapat sifat-sifat ingin mendapatkan kebenaran dengan menghormati orang lain dengan tujuan untuk pembelajaran pada diri sendiri untuk menemukan kebenaran. Sedangkan yang suka ngatur-ngatur itu menentukan kebenaran adalah dari diri mereka sendiri, sehingga dalam menghormati orang lain itu tidak seperti kemuliaan orang Jawa yang selalu menjaga aturan untuk mendapat kebenaran, bukan seperti yang non Jawa yang mayoritas itu membenarkan dirinya untuk diterapkan ke orang lain agar dihormati, mendapat kehormatan. Perbedaannya itu sangat bertolak belakang, bukan berbeda. Saya repot juga karena saya tidak bisa bicara banyak kalau pembicaraan ini tidak disertai pembicaraan secara langsung dengan orang-orangnya. Karena yang didapat hanya akan perdebatan dan pembenaran dalam diri masing-masing. Begini saja saudara, diibaratkan pemahaman adat non Jawa yang menguasai di Nusantara meniko adalah seperti kata di dalam tempurung, di mana dia merasa dalam loncatannya kepala si kata ini merasa sudah menyentuh langit, padahal dia tidak tahu bahwa langit yang disentuh kepalanya itu adalah tempurung. Dia tidak bisa melihat keluar bahwa di luar itu kata meloncatnya itu lebih tinggi, tapi tidak pernah menyentuh langit. Esensinya seperti itu. Orang Jawa itu adalah seperti kata di luar tempurung. Dia meloncat setinggi-tingginya dan tidak pernah merasa kepalanya bisa mampu menyentuh langit. Sedangkan kata di dalam tempurung, dia hanya meloncat sebentar sudah merasa. Yang didapat hanya rasa, bukan kenyataan. Dan sebenarnya mereka lah sendiri yang berhalusinasi bahwa kepala mereka itu mencapai langit. Di situ dilihat di mana yang sombong, di mana yang didapat dari loncatannya adalah hanya merasa.
Dan orang Jawa yang berprinsip mulia, yang penuh aturan tapi tidak penuh mengatur orang lain, karena aturan dalam diri mereka adalah untuk diri mereka sendiri agar bisa menghargai orang lain. Tidak mengakukan atau naif bahwa mereka yang benar. Mereka hanya merasa sudah menyentuh langit, tapi tidak ada esensinya sama sekali. Yang didapat hanya merasa, bukan kenyataan. Sedangkan kenyataan pada katak di luar, seperti halnya orang Jawa, dia tidak pernah merasa, tapi dia tahu bahwa loncatannya tidak akan pernah bisa mencapai langit. Semoga sederek bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Kenapa saya menggelontorkan ajaran-ajaran Jawa? Karena saya prihatin sekali dengan orang-orang yang selalu melakukan pembenaran terhadap bahwa ajaran mereka paling benar sendiri. Dia tidak pernah menghargai seandainya mereka diatur-atur. Mereka tidak mau, tapi mereka suka ngatur-ngatur orang lain. Karena apa? Karena mereka merasa yang paling benar. Dan mereka menganggap ada sebuah cerita yang iblis tidak mau sujud karena makanya diusir dari surga, itu mengartikannya secara mentah. Sedangkan orang Jawa itu bukan iblis, tapi mirip tapi bukan. Nggih. Orang Jawa pun mau sujud, mau pada siapapun, meskipun di hatinya dia tidak sesuai, mau menghormati. Beda dengan iblis. Jadi Jawa bukan iblis, nggih. Hanya mengambil sisi positifnya, tidak melulu menyudutkan segala sesuatu pada pembenaran prinsip-prinsip masing-masing. Hargailah prinsip orang lain dan dapatkan kemuliaan di dalam jiwa kita, ya. Jadikan tuntunan itu di dalam jiwa, bukan di dalam rasa. Satukan rasa dan jiwa dalam sebuah wujud. Rahayu pinaringan, selamat.